bersama gue, Christian. Apa kabar Brewers? Kayaknya gue boles seminggu nih nggak buat konten. Nah, konten kali ini cukup spesial karena gue mau memperkenalkan bundle baru gue, yaitu Lunar New Year Bundle. Nah, di bundle kali ini, kayak biasa gue berencana setiap hari-hari raya besar gue mau rilis bundle-bundle kan, dimana kopinya isinya kopi eksotik. Nah, gue kemarin ada buat story ya kan, balik lagi di situ gue ada tanya dua jenis kopi. Nah, dua jenis kopi ini memang merupakan kopi pilihan yang spesial. Mari kita lihat isinya ada apa. Jadi untuk jawaban yang di story kemarin, itu jawabannya pertama ada Mocha Variety dari Colombia Cafe La Granja sama Panama Elida Este. Ini pertama kali gue roast kopi mereka. Ini Geisha Was. Dan semua juga tahu kopinya mereka itu adalah the highest altitude atau di perkebunan yang paling tinggi untuk di Panama, Geisha-nya, ya kan? Dan mereka udah memenangkan Best of Panama berturut-turut 2018-2019. Nah, jadi ceritanya waktu itu gue kontak sama si Juan Herrera dari Cafe La Granja di Colombia. Jadi, hey Juan, ya kan, lu ada kopi apa? Gitu. Terus dia memperkenalkan Geisha, bla bla bla. Oke, Geisha emang spesial, tapi gue pengen yang berbeda, something different. Terus dia bilang, my hot pick, dia bilang dia paling suka sama mocha. Mocha? Gue pernah showcase mocha. Waktu itu gue diperkenalkan mocha pertama kali oleh teman gue Benji dari The Q Coffee di Australia, di Sydney. Waktu itu kita ada event MICE, ya kan, Melbourne exhibition gitu, pameran kopi di Melbourne. Terus gue cobain di situ dan wow, unik banget ya. Waktu itu gue dapet pronounce raspberry, kompleks, coklat. Nah, cuman dia memang mocha ini ada karakter coklatnya yang memang khas banget. Nah, which is pertama waktu itu gue beli seeds-nya memang beli biji kopinya memang untuk kompetisi. Nah, tapi nggak jadi gue pakai karena waktu itu roastingnya nggak hit gitu. Waktu itu juga gue ngerosnya barengan Craig Simon, ya kan, dari Australia. Kalian pasti tahu lah Craig Simon, pemenang barista Australia, udah kayak berturut-turut terus aja gitu. Emang udah langganan juara. Nah, jadi waktu itu gue urungkan niat, jadi waktu itu gue ganti pakai Vinca Hartmann, which is juga waktu itu Spectacular Coffee. Nah, di tahun ini, karena pas Juan juga bilang mocha itu menarik, gue pengen banget beli. Kenapa? Karena gue waktu itu merasa ada something miss di roastingnya, sehingga sebenarnya tuh bisa maksimal banget flavornya. Pertama, dia seeds-nya itu kecil-kecil banget. Kalau kalian lihat biji kopi mocha ini, dia dari varietasnya mocha, jadi dia biji kopinya itu kecil-kecil banget gitu, terkecil di antara semua varietas kopi. Nah, jadi karena dia kecil-kecil, densitasnya tuh jadi padat. Nah, jadi dalam 15 gramnya si kopi mocha dengan 15 gramnya di kopi Geisha, otomatis seeds kopinya itu atau biji kopinya itu lebih banyak yang ada di mocha, sehingga flavornya itu gimana pun pasti lebih intens. Jadi itu men-challenge gue, terus gue beli, iya kan? Nah, pas gue beli perjalanan ke sini kopinya hilang, men. Wah, ribet dah ngurusnya tuh. Masa kopinya bisa hilang di paling? Kan lucu. Gitu ya, tapi singkat cerita memang Cafe La Granja memang profesional banget. Dia gantiin satu box utuh. Nyampe terus pas gue roasting dan bam, flavornya amazing. Ya kan, harus coba. Ya kan? Jadi memang untuk si mocha ini sangat spesial buat gue karena gue ngerasa super banget, ya kan, untuk harga juga nggak terlalu mahal, ya kan. Ini kalian harus coba sih. Nah, di flavornya itu kalian bisa dapetin, kita mau ngomongin berries candy deh. Kalian bisa dapetin blackberry candy, grapes candy, ya kan, very intense ya, strawberry. Terus juga kalian bisa ngerasain tuh plumnya intense, tapi nggak funky ya. Dia memang natural process, tapi very clean. Dan gue nggak punya banyak, jadi makanya gue bundle. Oke, itu si mocha.
Nah, gue memang berencana kemarin kalau emang wow banget gue mau pakai kompetisi. Cuma kapan kompetisinya nggak tahu juga gitu kan. Jadi oke, mocha. Next, Elida. Gue terkesan banget waktu cupping BOP gitu ya. Memang karakter Elida dia berbeda dengan geisha yang gue minum pada umumnya adalah dari flavor transisi ke hangat sampai dinginnya. Dia ada something kayak yang creamy, terus juga kayak floranya tuh memang lingers banget, tinggal banget di hidung. Dan juga karakternya sangat elegan, delicate, halus banget. Nah ini cocok buat kalian yang memang penyuka wash. Ini kopi benar-benar buat gue spesial. Dan gue memang, jadi waktu itu gue kontak, ada kopi apa? Oh ya, gue ada nih Panama Elida gitu, dari Elida Estate. Ini juga lot yang pemenang Best of Panama, tapi crop 2020. Dia bilang, lu mau nggak? Kalau mau buruan, karena minggu depan pasti habis. Dan gue cuma bisa kasih lu share 10 kilo. Jadi waktu itu gue nggak pakai pikir panjang, langsung oke 10 kilo deal, langsung beli, langsung kirim. Dan ini kopinya. Dan sama, gue mempertimbangkan kopi ini untuk kompetisi, but once again kita nggak tahu kapan kompetisinya, jadi gue rilis aja untuk Imlek Bundle. Nah, 2 kopi super spesial ini, ya kan kalian bisa cek di Tokopedia gue, kalian bisa ini. Nah, tapi hari ini yang paling penting adalah gue mau share gimana resepi brewing coffee ini. Gue basic aja 3 kali pour, ya kan, bisa pakai 15 gram 230 untuk mocha karena gue suka intensitas flavor candy-nya. Dan untuk si Elida, gue tetap mempertahankan karakter delicate-nya. Jadi resepinya ada 15 gram, 250 gram air. Oke, kalian tinggal cek aja resepinya. Oke, di resepi pertama ini kita pakai Cafe Lagrange Mocha Variety. Gue pakai dosisnya 15 gram. Kenapa 15 gram? Supaya ada intensitasnya presence atau lumayan intens. Kayak biasa, selalu gunakan teknik distribusinya kayak gini, jangan di tap. Oke. Suhunya 94 derajat. Dan gua pakai air Nestle kayak biasa, air roastery kita. Oke. Pertama 40 gram. Pouringnya bebas. Saya muter aja 40 gram. Sekitar 8 detik tadi selesai ya gua untuk bloomingnya. Nah, ini bloomingnya 40 detik gitu. Kenapa 40 detik? Karena kita mau mengeluarkan potensi dari si mocha variety-nya, intensitas rasanya. Jadi gue senang banget jedanya 40 detik ya. Oke, 40 detik. Kita lanjut ke 100 gram. Nah, ini kan dia kan karena masih fresh banget kan, baru roast kan. Nah, kita muterin di pinggirnya, terus masuk lagi ke tengah. Hop, 100 aja. Nah, dari gua selesai sekitar di 53 detik ya guys. Nah, nanti di 1 menit 20 ya. Nah, di 1 menit 20 gua akan pouring sampai 230 gram. Nah, oke, next pour kita 1 menit 20. Mulai. Agitasinya biasa aja, normal aja, nggak perlu terlalu pelan, nggak perlu terlalu deras. Penting pas aja, rapi, patternnya lihat rapi. Kita pouring sampai ke mendekati pinggir. Yang penting bednya ke bawah, nanti sampai ke tengah lagi 230 ya. Oke. Nah, tadi gue selesai pouring mungkin di 1 menit 47. Oke, kalau bisa dilihat bednya dia berubah jadi kawah. Ini signature gua banget dalam nyeduh. Nah, 2 menit 10 kita angkat. Tuh, bednya tuh. Now let's taste. Next is Panama Elida Estate 15 gram. Kayak biasa, gua pakai grind size-nya 29 klik. Kalau kalian suka intens, sebenarnya 28 juga enak. Cuma mostly mereka suka 29. Kalau gue pribadi memang suka 28 sih, lebih intens.
Nah, Elida ini roastingnya beda dikit. Jadi semua geisha gue nggak mau terlalu develop terlalu lama karena pasti flavornya ke masking. Jadi kita harus memaintain karakter rasa dia yang delicate. Jadi caranya adalah kita harus ekstrak panjang atau ekstrak lebih supaya memaksimalkan semua potensi flavornya biar keluar semua. Karena beatsnya itu lebih keras karena nggak terlalu developnya sampai over banget. Suhunya 92 derajat kayak biasa air Nestle ya. Jadi pertama sama 40 gram. Usahain rata. Oke. Kayak biasa sama juga 8 detik. Nah, ini kita blooming sampai 40 detik. Sekali lagi 40 detik biar gua mau lebih intens semua flavornya. Oke, sudah mau 40 detik. Ini tuang lanjut ke 100. Ya. Sekali lagi ini wash proses, jadi flavornya dia akan delicate banget atau halus. Jadi brewnya harus bener, kalau enggak nanti dia nggak gitu keluar. Tadi gue selesai pouring di 53 detik. Gila, dari sini wanginya udah jasmine banget, intense bro. Nah, ini kuncinya nanti di pouring yang ketiga kita akan tuang sampai 250 gram. Nah, tapi debitnya dikecilin ya, penting flow rate-nya kecilin karena kita mau full ekstraksi di puringan ketiga ini. Karena di sini semua flavornya nih. Karena Panama ini sekali lagi roastnya rada beda, dia lebih light, jadi air nggak gampang penetrate karena dia nggak gitu rapuh poros density-nya. Jadi kita mau pouring dia yang ketiga ini flavornya udah mau keluar kan, jadi kita mau ekstrak semaksimal mungkin flavornya, selesaikan guys, ambil bener-bener flavornya sampai ke 250. Nah, ini kalau pouringnya pelan gini, patternnya juga harus rapi dan muternya pelan, jangan buru-buru ya, nanti channeling karena airnya banyak nih kita pouringnya. Nah, sampai 250. Oke. Wangi banget. Sekali lagi bednya harus kawah. Ya, cakep. Oke. Gila, wangi banget. Fantastic. Enjoy.